Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami, memohon kasih karunia-Mu atas hidup kami, supaya pada saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai, mengurapi, membimbing hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu. Taruhkan hikmat-Mu atas setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan terangilah mata hati kami supaya kami dapat mengerti sabda-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem B'Shem Hamashiach. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan saudara-saudara, pada saat minggu ini kita bersama-sama boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah online hari ini, dan tiba waktunya untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya doa saya untuk saudara-saudara di rumah, agar saudara yang mengikuti ibadah hari ini dalam keadaan sehat, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Apapun pula yang menjadi kesulitan dan pergumulan hidup saudara di rumah, saya berdoa bersama dengan saudara agar Tuhan memberikan jalan keluar, dan doa saya agar mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara sehingga nama Tuhan dimuliakan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada hari ini, yaitu iman tanpa perbuatan yang dipertanyakan Yakobus. Eksposisi dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, satu tinjauan tekstual, biblika, dan manifestasinya dalam kehidupan praktis. Saudara-saudara, teks bacaan kita hari ini dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini berbicara tentang iman tanpa perbuatan, di mana narasi teks yang dibangun oleh Yakobus dimulai dengan mempertanyakan kebenaran iman tanpa perbuatan dalam kehidupan seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, teks ini merupakan bagian yang cukup seru diperdebatkan di kalangan para sarjana Alkitab. Teks-teks inilah yang membuat Martin Luther menyebut kitab ini sebagai surat sepele yang tepat. Juga, saudara, sebagian besar dari kesulitan untuk menafsirkan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini disebabkan oleh karena Yakobus terkesan seolah-olah menolak doktrin pembenaran oleh iman dari Rasul Paulus. Nah, untuk dapat memahami konteks Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu melihat posisi teologi Yakobus. Saudara tahu bahwa posisi teologi dari Yakobus jelas, karena ini tertuang di dalam hasil rumusan konsili para rasul-rasul di dalam Kisah Rasul pasal 15. Dalam peristiwa itu, bahwa ada sebagian orang Kristen Yahudi ingin memasukkan syarat sunat sebagai bagian dari syarat keselamatan. Dan dengan jelas hasil keputusan konsili para rasul di dalam Kisah Rasul 15 itu menolak adanya tambahan apapun di dalam karya penyelamatan Allah oleh kasih karunia melalui Kristus oleh iman. Dan yang kedua, kita juga perlu melihat bahwa eksposisi Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20 ini konteksnya sedang memberi penekanan kepada iman yang efektif, bukan iman yang pasif, dan menolak iman yang palsu. Mari kita akan masuk kepada konstruksi teks ini, baik itu secara tekstual, kontekstual, dan kontekstualisasinya secara biblika dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita lihat teks di ayat 14. Kita baca, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Saudara, jawaban atas pertanyaan di ayat 14 ini, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini mempertanyakan tentang iman. Jawabannya tidak. Mengapa? Penting untuk dicatat bahwa iman yang dibahas di sini adalah sejenis iman yang palsu. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan dari Yakobus jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman. Saudara-saudara, hanya iman yang palsu yang tidak dapat menghasilkan perbuatan iman dan tidak mampu menyelamatkan. Kemudian perbuatan iman yang dimaksudkan oleh Yakobus bukan perbuatan iman menurut pemahaman orang-orang Yahudi sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan. Namun perbuatan iman di sini ialah hasil etika moral dari kesalehan sejati, yaitu manifestasi dari pertumbuhan iman Kristen itu dalam kehidupan praktis. Kita bisa lihat di ayat 8 sebelumnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 8. Mari kita baca. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara-saudara, kamu berbuat baik di sini itu adalah manifestasi dari iman yang sejati itu. Jadi kalau kita bandingkan juga dengan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, oleh karena kita memperoleh pembenaran oleh karena iman di dalam Kristus Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit itu, maka oleh sebab itu kita ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Pekerjaan baik itu dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, tentu oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Mari kita masuk kepada teks di ayat 15 dan 17 Yakobus pasal 2. Kita baca, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya, di surat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17 ini, di bagian teks ini Yakobus sedang menyajikan sebuah contoh biasa dalam kehidupan praktis, yaitu orang-orang yang mempunyai orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan, dan mereka itu adalah saudara-saudari kita sebagai anggota masyarakat Kristen. Saudara yang kekurangan tersebut disuruh pergi dengan kata-kata kosong, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tanpa tindakan apapun untuk mengurangi penderitaannya. Yakobus marah, kemudian bertanya, apakah gunanya itu? Artinya, iman sejati itu selalu aktif dan tidak pasif. Mari kita masuk kepada teks di ayat 18. Kita baca. Tidak mungkin ada, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sekali lagi, di ayat 18 ini, Yakobus menyangkal adanya usaha untuk memisahkan iman sejati dan perbuatan sejati. Kita lihat kepada teks di ayat 19. Kita baca, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun percaya dalam hal ini gemetar. Yakobus, saudara-saudara, mengatakan bahwa kepercayaan akan keesaan Allah itu baik. Sekalipun demikian, jika tidak disertai dengan perbuatan iman, maka pengakuan iman tersebut tidak lebih tinggi dari iman setan-setan. Setan-setan juga menganut monoteisme.
Tetapi kepercayaan tersebut hanya membuat mereka gemetar, mengingat hukuman Allah yang akan menimpa mereka. Mari kita bandingkan Matius 8 ayat 29, Markus 5 ayat 7. Kita baca Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Sudah perhatikan, setan-setan gemetar. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa kami. Mereka begitu takut dan gemetar. Saudara-saudara, itu baik dikatakan, tetapi jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan iman yang memuliakan Allah, itu tidak lebih tinggi daripada iman setan-setan. Dikatakan oleh Yakobus seperti itu. Teks di ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara lihat di ayat 20a ini, Yakobus mencapai pokok pikiran baru dalam uraiannya dengan kata-kata, maukah engkau mengakui? Ini pokok pikiran baru setelah ia mempertanyakan tentang iman tanpa perbuatan sebelumnya. Lalu di ayat 20b diikuti kalimat bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Sedang lihat ada dua kata di sana, mengakui dan kosong. Dalam konteks ini itu dapat ditafsirkan sebagai keselamatan model ini tidak menghasilkan apa-apa. Kita lihat teks ayat 21, kita baca. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudara-saudara, semakin menarik di ayat 21 ini Yakobus beralih pada argumen biblika dan historical teologi guna mendukung pokok bahasan yang telah ia kemukakan di ayat 14 sampai 20 sebelumnya. Dan untuk itu kita harus cermat meneliti latar belakang argumen yang disampaikan oleh Yakobus mulai ayat 21 ini, supaya kita dapat mengerti posisi teologi Yakobus. Mari kita lihat yang pertama, teladan dari Alkitab yang diajukan oleh Yakobus di sini adalah Abraham bapa kita, bahwa tokoh ini dipandang sebagai nenek moyang semua orang Kristen sejati. Itu tampak kalau kita bandingkan Galatia 3 ayat 6 sampai 29. Mari kita perhatikan kata dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan di ayat 21 ini. Kata ini, saudara-saudara, jangan dikelirukan karena ada perbedaan pemakaian istilah tersebut seperti oleh Rasul Paulus dalam hubungannya dengan Abraham. Saudara tahu, meskipun Yakobus dan Rasul Paulus itu menggunakan contoh orang yang sama, jadi jangan dikelirukan karena ada perbedaan dalam pemakaian istilah. Saudara-saudara, mari kita bandingkan hal itu dengan Roma 4 ayat 1 sampai 5. Di sini Paulus menggunakan istilah dibenarkan oleh iman. Kita baca, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah kata nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara perhatikan di situ, di mana istilah dibenarkan oleh Rasul Paulus ini, itu menunjuk kepada pembenaran awal Abraham ketika Abraham percaya kepada Tuhan. Dia mengutip Kejadian 15 ayat 6. Mari kita baca. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu awal di mana Abraham itu percaya, itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, saudara-saudara, Abraham itu dibenarkan oleh karena imannya.
Sedangkan kata dibenarkan menurut Yakobus dalam teks kita di ayat 21 ini itu mengacu pada suatu peristiwa yang terjadi beberapa tahun kemudian, yaitu setelah Abraham percaya atau dibenarkan oleh imannya, dan ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, melalui tindakan ini, saudara, Yakobus menunjukkan realitas dari pengalaman Abraham itu, atau manifestasi dari imannya Abraham. Di situ letak perbedaannya. Saudara bisa baca, yang satu itu awal Abraham percaya dibenarkan, Kejadian pasalnya yang ke-15, sedangkan Yakobus itu mengutip tentang Abraham di Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Lalu teladan yang kedua yang dipakai oleh Yakobus untuk mendukung argumennya iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati, yaitu di ayat yang ke-25. Mari kita baca. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain? Di ayat 25 ini, Yakobus mengemukakan teladan kedua dari Alkitab setelah Abraham. Teladan yang kedua yang dipakai oleh Yakobus di sini itu berbeda sekali dengan kisah Abraham, yaitu Rahab, seorang perempuan pelacur, bukan bangsa Yahudi lagi, di mana tindakan Rahab menyambut dan menolong dua pengintai di Yeriko dilihat, saudara-saudara, dari manifestasi imannya itu, dari tindakan imannya itu. Saudara, kita bisa bandingkan dengan Yosua 2 ayat 1 sampai 21, Ulangan 2 ayat 25. Mari kita membaca. Dan berkata kepada orang-orang itu, Yosua 2 ayat 9 sampai 11 saja kita baca. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat kami, setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bawah bumi. Saudara-saudara tahu, sebelum Rahab menolong kedua pengintai ini, dia sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib kepada bangsa Israel itu sampai ke telinganya. Roma 10 ayat 17, saudara-saudara, kalau kita bandingkan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran itu oleh karena firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib ini telah menggugah hati Rahab. Itu jauh sebelum dia menolong. Artinya, oleh iman maka tindakannya itu muncul. Mari kita bandingkan dengan Ulangan 2 ayat 25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan, ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Di dalam kitab Ulangan, Musa berkata bahwa apabila mereka maju merebut tanah Kanaan, Allah akan mendatangkan ketakutan, kegentaran. Ketakutan dengan kegentaran itu terjadi oleh karena peristiwa di mana Allah itu menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir dan mengalahkan musuh-musuh yang menghalangi mereka untuk merebut tanah perjanjian itu. Saudara-saudara, saya ingin agar kita menjadi lebih jelas tentang apa yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam hal ini jika kita melihat latar belakang dari dua teladan yang dipakainya ini. Argumen Yakobus tentang Rahab di dalam Yakobus pasal 2 ayat 25 ini dikutip dari histori kedua pengintai dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 21. Saudara, perhatikan baik-baik. Intertekstual hermeneutis ini
diinterpretasikan secara komprehensif oleh surat Ibrani pasal 11 ayat 31 dengan dua sisi kata karena. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan Sunda itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Itu kata karena yang pertama. Sisi yang kedua kata karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, jangan dibalik. Bukan karena ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, tetapi surat Ibrani pasal 11 ayat 31 di situ menginterpretasikan dengan baik tindakan Rahab ini. Justru Rahab ini dipakai oleh Yakobus sebagai teladan dari iman tanpa perbuatan itu. Saudara-saudara, sebenarnya posisi teologis dari Yakobus itu adalah pembenaran oleh iman. Dan itu sudah koheren dengan Ibrani 11 ayat 31. Ada dua kata karena di dalam teks ini. Karena iman maka Rahab. Kemudian karena iman maka Rahab menyambut. Karena iman ia tidak turut binasa untuk dirinya sendiri. Iman itu menyelamatkannya. Yang kedua, karena iman pula ia menyambut. Itu artinya manifestasi dari keselamatan oleh karena iman yang telah dia miliki itu tadi, itu disertai dengan perbuatan-perbuatan iman yang memuliakan Allah. Jadi, kontekstualisasi kedua contoh tokoh Alkitab yang dikemukakan Yakobus ini menekankan manifestasi iman Kristen bagi kita dalam dua hal. Saudara-saudara, yang pertama, iman yang sejati termanifestasi dalam ketaatan kepada Tuhan secara total, seperti yang Abraham lakukan. Yang kedua, kontekstualisasi dari bahasan Yakobus ini bagi kita, bahwa iman yang sejati adalah iman yang efektif, bukan iman yang pasif, yang termanifestasi dalam kehidupan praktis seperti yang Rahab lakukan. Dan juga saudara-saudara, bahwa dalam eksposisinya Yakobus menginterpretasikan iman yang efektif itu dalam perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan, pelayanan, dan kesaksian. Semoga saudara-saudara, oleh iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, iman yang sejati itu termanifestasi membawa orang lain kepada kemuliaan nama Tuhan, memberkati orang lain kepada kemuliaan nama Tuhan. Semoga oleh pembenaran oleh iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu bagi kita, itu menimbulkan sebuah dampak yang besar, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah itu sebelumnya bagi kita itu digenapi selagi kita hidup. Demikian saudara-saudara, biar firman Tuhan ini menguatkan hati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, bahwa pembenaran oleh karena iman yang kami miliki memampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman yang memuliakan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah oleh iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kami, Tuhan Engkau menyertainya, sehingga iman mereka menjadi efektif, dan olehnya Engkau ditinggikan dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pribadi, usaha, pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.